Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja yang melayani maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu kita alami dan kita nikmati selama ini dan bahkan sampai detik ini, selalu kita syukuri dengan mengisinya semakin dekat dengan Tuhan di dalam peribadatan kita, di dalam persekutuan doa kita, bahkan di dalam acara-acara khusus yang disengaja dilakukan oleh gereja, demi kita semua bisa mengalami pertumbuhan rohani dan semakin berakar di dalam Kristus di tengah pandemi COVID ini. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa menyerahkan firman yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Kau menghantarkan kami di saat ini. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Allah yang menyatakan bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan kami segala-galanya. Apapun yang kami hadapi, apapun tantangannya, bahkan dalam kondisi seperti apapun diri kami, apakah sehat maupun sakit, kami selalu menyatakan dan menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kami. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan hal itu di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membaca firman dan kami mau merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu yang punya kelemahan ini, biarlah sungguh Roh Kudus Tuhan menguasai hamba-Mu dan kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sehingga kami memperoleh berkat khusus dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kembali memperhatikan bagian firman tadi sudah dibacakan bagi kita semua dari Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Saya akan membantu kita membaca bagian ayat firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu yang seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sepasang suami istri yang sering bertengkar. Namun satu kali mereka tidak sedang bertengkar. Dan sang suami bertanya kepada istrinya, sayang,
Bagaimana mungkin setelah kita bertengkar setiap kali, kamu itu bisa tenang. Dan keesok harinya juga demikian. Kamu sepertinya tidak marah lagi ya dengan saya. Kamu tidak kesal ya dengan saya. Bagaimana mungkin sayang kamu bisa tetap tenang saat aku kesal dan aku mau berteriak kepadamu? Istrinya berkata demikian. Tenang, saya baru saja membersihkan toilet. Apa? Toilet? Iya, saya baru saja membersihkan toilet. Tapi bagaimana sayang? Kamu bisa membersihkan toilet, bisa membuatmu tenang. Sang istri melihat sang suami, lalu dia berkata, baiklah, saya membersihkan toilet menggunakan sikat gigi kamu. Saudara, naluri manusia yang berdosa ini adalah muncul balas dendam. Bukankah kadang-kala sering seperti itu? Ketika seseorang menyakiti kita, ketika seseorang membenci kita, ketika seseorang menyakiti di hati kita, kita ingin sekali bahwa orang yang telah menyakiti kita mesti membayar rasa sakit itu sehingga dia pun ikut menderita. Naluri manusia berdosa, bukankah seringkali muncul balas dendam? Satu kali ada seorang pria di Tiongkok yang memiliki seorang putri yang duduk di bangku sekolah dasar. Tidak tahu entah mengapa putrinya ini mengalami luka pada bagian matanya pada waktu ada di sekolah. Ketika anak ini pulang sekolah, dia memberitahukan kepada ayahnya. Dan setelah dia mendengarkan penjelasan anaknya bahwa dia terluka matanya disebabkan ketika dia bermain, ada seorang anak, teman dia, mendorong dia sehingga dia terluka. Ayah yang mendengar hal ini dengan segera dia mengambil pisau buah. Lalu dia pergi ke sekolah itu, lalu masuk ke kamar sekolah dan dia melihat seorang bocah laki-laki yang mirip persis seperti yang diceritakan oleh putrinya. Gak lama setelah anak laki-laki ini masuk ke toilet, bocah laki-laki ini pun tidak keluar. Melainkan dia ditemukan oleh guru-guru dan teman-teman dan sahabatnya, dia sudah terbaring berlumuran dengan darah. Dan bocah ini tidak dapat diselamatkan lagi. Saudara, naluri manusia berdosa adalah balas dendam. Naluri manusia yang berdosa bukan lagi mata ganti mata, tetapi nyawa ganti mata. Saudara, bagaimana kepahitan, bagaimana balas dendam, bagaimana sikap yang tidak mau mengampuni ini yang menggerogoti diri kita, hati kita dan pikiran kita, dan kita bisa terlepas dari perkara-perkara ini, saudara. Bagaimana kita bisa memaafkan seseorang yang telah melukai anak kita, yang telah melukai diri kita? Bagaimana kita bisa melakukan ini, saudara? Ternyata rumitnya persoalan ini sudah ditanyakan oleh Petrus kepada Kristus pada waktu dia bersama-sama dengan Yesus melayani. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, seberapa sering saudara laki-laki saya akan berdosa terhadap saya dan saya harus memaafkan dia? Adakah batasannya untuk saya memberikan maaf kepada dia? Adakah batasannya kesabaran saya terhadap dia? Yesus, berapa kali saya harus memaafkan saudaraku? Sampai 7 kali kah? Yesus menjawab 70 kali 7. Apa artinya ini saudara dikasih Tuhan? Saudara, yang pertama, bagian kalimat firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Yesus 70 kali 7, artinya yang pertama bahwa pengampunan itu tiada batas. Seperti Kristus yang berikan kepada kita. Saudara, permisi tanya kepada kita semua yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Menurut saudara, saudara menaruhkan harga pasar berapa tentang pengampunan?
Jikalau saudara mengalami satu peristiwa yang dimana saudara Anda, apakah itu kakak atau adik Anda, merampas hak Anda, kira-kira saudara akan menaruhkan harga pasar berapa untuk memaafkan dia? Berapa kali saudara akan mau memaafkan dia sebagai saudaramu dianya? Kira-kira berapa harga pasar pengampunan yang akan saudara taruhkan kepada rekan saudara yang telah mencoreng nama baik Anda? Kira-kira saudara, berapa harga pasar pengampunan yang akan saudara berikan kepada suami saudara yang selingkuh atau kepada istri saudara yang selingkuh? Berapa kali saudara mau memberikan satu batasan kepada dia untuk mengampuni dia, memaafkan dia, saudara? Saudara ini kasih Tuhan, mari kita melihat konteks ini. Pada zaman itu, ada rabi yang bernama Rabi Jose ben Hanina dan rabi Yahudi yang lainnya. Mereka berbicara seperti ini dan inilah menjadi harga pasar pengampunan pada waktu itu. Mereka berkata, jika seseorang melakukan pelanggaran satu kali, maafkan dia. Jika dia melakukan pelanggaran untuk kedua kali, maafkan dia. Jika dia melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kali, maafkan dia. Tapi untuk yang keempat kalinya, tidak ada maaf bagi dia. Jadi dari pengajaran Rabi pada waktu itu, maka semua orang memahami bahwa harga pasar pengampunan di zaman itu, kehidupan mereka, bahwa pengampunan itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita membandingkan apa yang dinyatakan oleh Petrus, yang dikatakan oleh Petrus adalah 7 kali, maka kita bisa tahu saudara, bahwa ketika Petrus menjawab ini dengan rasa percaya diri, hei Tuhan, 7 kali Petrus menaruhkan harga pasar yang lebih tinggi dari harga pasar pengampunan yang dikatakan oleh seorang rabi pada masa itu. Saudara, kira-kira apakah yang dinantikan oleh Petrus ketika dia berkata kepada Yesus, 7 kali Tuhan? Saudara, ternyata jawaban Yesus mengejutkan dia. Yesus berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, ini adalah angka matematika dan ini sebuah kiasan yang sebenarnya mau menjelaskan sesuatu kepada kita, bahwa pengampunan itu adalah pengampunan tanpa batas. Yang dalam arti bahwa kita teruslah memaafkan, teruslah mengampuni. Bukan kita menghitung berapa kali kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu, berapa kali kamu harus menghitung saudaramu yang membenci kamu, yang memfitnah kamu, yang mencelakai kamu, yang melukai anakmu. Tidak, saudara. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau saya berkata, saya pernah ke Bali 100 kali. Saudara, menurut saudara, apakah kalimat saya ini mau menyatakan bahwa saya itu benar-benar menghitung sudah 100 kali saya pergi ke Bali? Tentu tidak, kan? Kalimat saya berkata, saya pernah ke Bali dan sudah 100 kali saya pergi ke sana. Saya tidak sedang menghitungnya. Melainkan saya mau menyatakan sebuah kiasan bahwa sudah terlalu sering saya pergi ke Bali. Sampai-sampai saya tidak mengingat lagi untuk mencatatkan hal itu. Saudara, di dalam bagian ini, saudara kasih Tuhan, Kristus itu memberi satu harga pasar pengampunan yang melebihi harga pasar pengampunan dari rabi Yahudi pada masa itu. Bahkan dari harga pasaran dari Petrus yang barangkali mewakili kita manusia yang berdosa. Yang rasanya kalau mengampuni orang yang bersalah 1 kali saja, itu menyesakan hati kita, bukan? Mengampuni orang yang bersalah 2 kali saja, itu rasanya tidak mengenakan hati kita. Tetapi Petrus mau mencoba menaikkan harga pasar itu tidak lagi 3 kali tapi 7 kali. Namun ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Kristus. Tetapi konsep pengampunan ini tidak semua orang mau menerimanya, bahkan termasuk orang Kristen.
Sulit rasanya bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Saudara, mari kita meresapi hal ini, saudara. Mari kita mengingat satu peristiwa yang memang sungguh terjadi di dalam hidupmu. Dan kamu seakan-akan oleh karena imanmu kepada Kristus, kamu itu dituntut selalu untuk mengampuni seseorang yang berulang-ulang melakukan kejahatan yang sama, kesalahan yang sama. Sulit kita sebagai manusia yang berdosa ini. Walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, bagaimana kita bisa mempraktekkan konsep ini dengan berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita setiap kali bertemu dengan Dia, bukannya bertemu mendengar tentang Dia yang masih berkeliaran di luaran sana, yang telah melukai hati kita, yang mencoreng nama baik kita, yang melukai anak kita. Saudara, untuk itulah saudara yang kasih Tuhan, Yesus pun mengerti pergumulan kita, kelemahan kita memahami konsep ini. Untuk itu dia memberikan sebuah ilustrasi, perumpamaan untuk mau bantu kita menjelaskan bagaimana sebenarnya pengampunan tanpa batas itu, saudara. Saudara, Yesus mulai bercerita kepada mereka, kepada Petrus pada waktu itu, tentang seorang raja dan hamba-hambanya. Dikatakan bahwa salah seorang hamba itu berhutang 10.000 talenta. Saudara, pada zaman itu 1 talenta itu seharga 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam sehari. Jadi kalau bisa dikatakan seorang pekerja harus bekerja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 1 talenta. Kita main hitung-hitungan ini, saudara. Supaya kita dapat konsep ini, saudara. Dan di dalam pengukuran waktu, seorang hamba yang harus bekerja kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. 20 tahun untuk 1 talenta, saudara. Berapa hutang hamba ini kepada raja ini? Dikatakan 10.000 talenta. Jadi untuk mendapatkan 10.000 talenta, seorang hamba harus bekerja selama 200 tahun. Hamba ini berhutang kepada raja yang tidak akan pernah bisa dia lunasi. Bahkan sebelum menyampai 200 tahun dia sudah meninggal dan meninggalkan hutang itu. 200 tahun, saudara. Persoalan ini, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sikap daripada raja, seandainya raja berkata demikian, kamu masuk penjara karena kamu berhutang. Saudara, mungkin kita berkata, pantas raja berkata demikian. Ini sesuatu yang adil. Karena memang terbukti hamba itu berutang kepada raja. Tetapi raja ini gak berkata demikian, saudara. Jika raja ini berkata demikian, oke, saya akan memberikan kamu waktu untuk kamu melunasi hutang-hutangmu ini. Saudara, kira-kira apa kita sebut sikap raja ini? Kalau raja berkata demikian, itu namanya belas kasihan. Itu namanya kemurahan Tuhan, kemurahan raja, saudara. Tapi ternyata, saudara yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini, raja tidak berkata kamu masuk ke penjara, atau berkata kamu kuberi waktu untuk melunasi hutang-hutangmu ini. Melainkan raja berkata kepada dia, aku membebaskanmu dari hutangmu, Anda tidak perlu lagi membayar dan tidak perlu membayar. Saudara tidak perlu membutuhkan waktu untuk membayar dan Anda tidak perlu membayar. Saudara, saya memberikan satu analogi seperti ini, saudara. Seandainya, saudara yang kasih Tuhan, ini seandainya. Satu kali saudara mendapatkan surat dan di amplop itu tertulis dari bank tertentu. Dan saudara tahu bank itu adalah bank di mana saudara pernah mengambil pinjaman kepada institusi ini, saudara. Dan ternyata pada waktu saudara mengambil amplop itu, lalu saudara merobeknya, lalu saudara membacanya. Dan di dalam surat itu tertulis demikian, bahwa Anda tidak perlu membayar pinjaman Anda lagi. Apa respon saudara? Anda tidak perlu membayar pinjaman Anda lagi.
Saudara, pasti kita terkejut, saudara. Pasti kita kagetnya luar biasa. Hidup kita pasti sudah berbeda pada waktu itu. Kita mempunyai satu pemikiran pandangan yang berbeda pada waktu itu. Kemarin kita berpikir bagaimana melunasi pinjaman ini. Tetapi hari ini kita mendapatkan surat yang bertuliskan, Anda tidak perlu membayar pinjaman Anda lagi. Semua pinjaman Anda sudah lunas. Saudara yang berkasih Tuhan, mungkin kita berkata, ini gak mungkin terjadi. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, inilah yang terjadi. Raja itu berkata kepada hambanya, semua hutangmu sebesar 10.000 talenta itu dibersihkan. Lunas. Anda tidak perlu membayar. Tidak sesen pun. Saudara ini kasih Tuhan, cerita ini sesungguhnya nyata, saudara. Nyata juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa ada seorang raja yang mencintai umatnya. Yang bersedia mengampuni umatnya. Yaitu semua hutang mereka. Hutang saudara dan saya. Hutang kita adalah hutang dosa kepada dia. Dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Lebih daripada 10.000 talenta hutang. Mungkin saya mau berkata demikian. Mungkin hutang kita 10.000 kali 10.000 kali 10.000 hutang dosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku mau melunasi itu. Di dalam Kristus Yesus, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersedia menerima Dia, Kristus pun bersedia menghapuskan semuanya. Hanya di dalam Kristus ketika seseorang mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara, inilah pengampunan tanpa batas itu, saudara. Dan Kristus berikan itu kepada saudara dan saya. Dan sehingga saudara ketika kita memperoleh ini, saudara. Saudara dan saya sama seperti hamba itu tadi. Menjadi orang yang sesungguhnya paling bahagia di dalam dunia ini. Karena apa? Karena hutang-hutang kita lunas. Kita tidak diberi waktu untuk kita melunasi hutang dosa kita. Tetapi Kristus lunaskan pada waktu itu juga. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada Kristus untuk melunasi segala hutang dosa kita. Semuanya dibersihkan oleh Kristus. Inilah yang disebut dengan pengampunan tanpa batas. Apakah saudara menjadi orang yang sudah berbahagia hari ini oleh karena Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita? Kalau hamba ini hutangnya 10.000 talenta. Dan berdasarkan hitung matematika 200 tahun dia harus melunasi. Sampai seumur hidupnya dia tidak bisa melunasi. Inilah gambaran kehidupan saudara dan saya. Sampai seumur hidup kita. Kita tidak bisa membereskan dosa kita. Kita butuh sebuah pelunasan dibersihkan oleh Kristus Yesus saja. Mari kita memilih menjadi hamba yang berbahagia. Dengan bertobat dan terima Kristus. Sehingga kita bersih dari segala hutang dosa kita. Saudara, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari perkataan Kristus yang berkata 70 kali 7, saudara. Yang kedua adalah kita belajar sebuah konsep bicara tentang mengampuni karena diampuni Yesus. Saudara dikasih Tuhan, hidup di dalam dunia ini termasuk saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus. Kita besar kemungkinan oleh karena kondisi dunia ini dan segala sesuatu yang kita alami, kita bisa jatuh di dalam sebuah pelanggaran. Sama halnya seperti hamba yang telah diampuni oleh raja ini. Ternyata setelah dia mendapatkan pengampunan itu dia keluar dari hadapan rajanya, namun dia pergi mencari rekannya yang berhutang kepadanya, saudara. Saudara tahu berapa hutangnya? 100 dinar. Berapa 100 dinar itu? 100 dinar itu adalah sama dengan upah bekerja selama 100 hari.
Kalau 100 hari artinya berapa? Lama saudara ini bisa lunas? Kurang lebih 3 sampai 4 bulan. 4 bulan, maka hamba itu dapat memperoleh uang untuk melunasi hutangnya kepada hamba yang sudah memperoleh belas kasihan ini. Tapi pada waktu dia ditagih hutang, hamba itu bersujud dan memohon kesabaran saudaranya, rekannya. Alkitab berkata rekannya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hamba yang sudah dilunasi hutangnya ini tidak bersikap punya belas kasihan. Alkitab jelas menyatakan bagaimana sikap dia. Dia mencekiknya, dia mendorong, mengepus dia. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menjebloskannya ke dalam penjara. Ternyata sikap hamba yang sudah diampuni ini, saudara, ternyata banyak orang yang melihat dia. Apa yang dia perbuat, dia diperhatikan oleh orang banyak. Sampai-sampai orang-orang yang menyaksikannya sambil berbisik dan saling bertanya sesuatu yang mengagetkan dan rasa tidak percaya. Wow, bukankah ini hamba yang telah memperoleh pengampunan itu? Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang terjadi kepada hamba ini, saudara. Orang yang baru saja dimaafkan oleh hamba, oleh rajanya dengan jumlah utang yang sangat banyak kepada rajanya. Akhirnya orang-orang yang menyaksikan dia pergi kepada raja dan melaporkan perbuatannya. Saudara, setelah raja mendapatkan laporan itu, raja memanggil hamba itu dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan semua bukti, dengan semua fakta yang ada, dan dia juga mengaku atas perbuatan dia. Akhirnya raja mengirimkan dia untuk menderita di penjara. Saudara, apa yang kita bisa petik dari kalimat dari cerita ini, saudara? Tentang perbuatan hamba ini kepada rekannya yang berhutang 100 dinar. Saudara, ini sama halnya bahayanya, saudara. Kalau ada seorang Kristen, kalau ada seorang yang mengaku sudah diampuni Kristus, seorang yang sudah bertobat kepada Kristus, namun dalam hatinya dan pikirannya dia berkata demikian, aku tidak akan pernah memaafkan dia. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang melukai anak saya. Aku tidak akan pernah memaafkan pasanganku yang sedemikian. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang membenci keluarga saya, yang mencelakai keluarga saya. Saudara, saya mau mengatakan kepada kita, pernyataan ini seperti kita akan menghantarkan diri kita ke penjara, ke jeruji besi. Pernyataan kita inilah yang bisa menyebabkan kita menjadi menderita. Bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi Tuhan mau memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Sikap yang tidak mau memaafkan oleh karena kita sudah diampuni Kristus adalah sikap yang salah. Sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak sehat. Sikap yang membawa kita masuk ke dalam sebuah penderitaan. Saudara, mungkin kita pernah bertanya dalam hidup kita, apa yang salah dengan saya ya? Apa yang salah dengan hidup saya? Kenapa saya tidak memiliki sukacita Tuhan seperti mereka? Saya sering cemas, saya sering mengalami stres, bahkan sampai-sampai kita punya masalah tekanan darah. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Izinkan saya memberitahukan kepada kita, walaupun ini tidak selalu seperti itu terjadi. Mungkin salah satu alasannya adalah karena kita telah memberikan diri kita masuk ke dalam penjara penderitaan itu. Jeruji besi itu, ketika kita berkata, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Sesungguhnya ketika kita berkata, aku tidak akan pernah memaafkan dia, mertuaku, mantuku, tidak akan pernah aku maafkan dia. Itu ibaratnya kita memasukkan diri kita ke jeruji besi dan kita menderita. Seperti hamba yang sudah diampuni oleh raja, namun dia melakukan kesalahan. Raja mencebloskan dia untuk mengalami penderitaan ke penjara. Saudara, ada seorang bernama Nelson Mandela. Saya yakin percaya kita sudah sering mendengar nama ini.
Dia pernah berkata demikian. Kebencian itu seperti meminum racun. Dan kemudian berharap itu akan membunuh musuhmu. Saudara, tidak mengampuni itu seperti kita sedang meminum sejenis racun yang akan saudara minum untuk diri saudara sendiri. Tidak mengampuni itu tidak menyehatkan tubuh kita. Tidak mengampuni itu tidak menyehatkan jiwa kita. Tidak mengampuni itu tidak menyehatkan roh kita. Mestinya saudara yang kasih Tuhan, kita mengampuni mereka. Walaupun berulang-ulang dia melakukan kesalahan itu. Mungkin kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan dia melakukan lagi. Kita melakukan lagi. Tapi inilah konsep pengampunan yang Kristus beri kepada kita. Meskipun pengampunan itu sulit saudara. Tapi Kristus mau mengajarkan melalui kisah seorang hamba yang sudah diampuni ini. Mengampunilah karena engkau sudah kuampuni. Saudara, suatu kali ada seorang guru. Dia sedang mengajar anak-anak muridnya bicara tentang pengampunan. Saudara, gak mudah mengajar anak-anak murid, anak-anak sekolah yang duduk di bangku sekolah dasar bicara tentang pengampunan. Jadi guru ini punya ide. Dia memberitahukan kepada anak-anak muridnya, "Nak, minggu depan tolong kalian membawa beberapa perlengkapan untuk kita melakukan sebuah praktek. Tolong cari di rumahmu masing-masing lalu nanti bawa ke sekolah ini sebuah karung yang besar." Ditunjukkan karung, saudara, goni saudara ya. Saya yakin saudara tahu karung saudara ya. Lalu bawa juga pulpen. Lalu bawa juga sebilah pisau pahat. Nah, nanti selebihnya perlengkapan Bapak Ibu guru yang akan siapin. Saudara, seminggu kemudian tibalah waktu itu. Anak-anak itu datang dari rumah, datang ke sekolah membawa karung dan perlengkapan yang lainnya, pulpen dan juga pisau pahat. Begitu sampai di sekolah, guru ini mengambil beberapa benda yang ada di dalam karung dia, yaitu kentang. Saudara tahu kentang saudara ya? Dia ambil kentang di dalam karung ini lalu dia masukkan ke dalam karung masing-masing anak-anak. Dimasukin, wah anak-anaknya melihatnya senang banget begitu ya. Mereka berpikir, wah nanti pulang sekolah kami akan membawa hadiah untuk orang tua. Setelah dimasukin semuanya lalu guru ini berkata kepada dia, "Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Nah, saya pingin anak-anak semua tolong setiap kentang yang ada di situ tuliskan nama temanmu siapapun yang pernah menyakiti hatimu, di mana kau sulit untuk memaafkan dia. Ayo, tuliskan nama-nama orang-orang yang kamu sulit memaafkan dia." Saudara, anak-anak itu ternyata masih kecil pun saudara. Mereka ambil kentang satu persatu tulis nama. Si A, ambil lagi si B, ambil lagi si C, ambil lagi semua. Mereka menuliskan sampai seorang guru ini memperhatikan. Tidak ada satu kentang yang tersisa. Lalu guru berkata, "Anak-anak, masukkan kembali semua kentang yang sudah berisi pahatan nama-nama orang-orang yang kamu susah mengampuni dia." Mereka masukkan. Lalu guru berkata, "Setelah pulang sekolah ini, kemanapun kamu pergi, kalian harus bawa karung ini. Kemanapun. Ketika kamu pergi ke mall, bawa karung ini. Ketika kamu pergi ke taman, bawa karung ini. Ketika kamu pergi jalan-jalan, bawa karung ini." Wah saudara, anak-anak itu semuanya kaget. Mereka merasa, wah ini sulit. Karena mereka akan mengangkat karung ini berisi kentang yang berat. Dan guru ini memberikan waktu selama 2 minggu untuk selalu membawa karung ini kemanapun mereka pergi. Saudara, dikasih Tuhan setelah beberapa saat
Mereka makin memahami bahwa ternyata karung ini berat dan membebani hidup mereka. Dan yang lebih beratnya lagi terjadi hal yang bodoh, saudara. Seminggu kemudian, belum 2 minggu, saudara, ternyata kentang-kentang itu sudah mulai busuk, saudara. Semuanya satu persatu busuk, 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 busuk. Bahkan ada kentang yang mengeluarkan semacam lendir dan itu bau sekali. Dan oleh karena perintah gurunya tadi, bawa karung itu kemanapun kau pergi. Mereka merasa terbebani. Karena karung itu berisi kentang yang busuk dan sudah berlendir dan aromanya sangat bau sekali. Anak-anak itu merasa terbebani akan hal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, dan itu ada di kepala kita, dipenuhi dengan orang-orang yang sulit kita mengampuni dia, memaafkan dia. Di kepala kita penuh dengan orang-orang yang menyinggung perasaan kita. Orang-orang yang telah merusak masa depan kita. Orang-orang yang pernah menghancurkan usaha kita. Orang-orang yang pernah mencelakai anak-anak kita, keluarga kita. Lalu kita berkata, ini orang-orang yang tidak akan pernah saya maafkan dalam hidup saya. Saudara ini kasih Tuhan, saya mau mengatakan demikian. Sesungguhnya saudara, kita sedang membawa beban di sekitar hidup kita. Seperti anak-anak tadi yang membawa kantong berisi kentang yang sudah membusuk. Dan kentang-kentang itu sudah berlendir dan memberikan aroma yang sangat bau sekali. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita. Ketika kita menyimpan dendam kepahitan dan menyimpan nama-nama orang yang tidak mau kita maafkan, tidak mau kita ampuni. Kita ibaratnya sedang membawa itu setiap kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Dan kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang harum baunya, tetapi menjadi orang Kristen yang bau busuknya. Penuh dengan lendir yang mengeluarkan bau. Kehidupan kita bukan menjadi kehidupan Kristen yang merefleksikan pengampunan Kristus. Dengan cara mengampuni mereka yang menyinggung perasaan kita. Yang mengampuni mereka yang telah membenci kita, mengolok-olok kita. Seyogyanya kita sebagai orang Kristen adalah menjadi orang yang harum baunya. Jika kita mau menjadi orang Kristen yang harum baunya, buang karung berisi kentang busuk itu. Dosa-dosa kepahitan itu. Dendam dan bahkan sikap yang tak mengampuni itu. Buang, saudara. Buang. Kristus tahu kita tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan itu. Untuk itulah Kristus memberikan satu ilustrasi kepada kita. Kalau Kristus, dia bisa melunasi hutang kita. Yang 10.000 kali 10.000 kali 10.000 hutang dosa kita. Yang barangkali seumur hidup kita tidak bisa kita lunasin itu. Tapi Kristus mau melunasinya. Dengan prinsip itulah Yesus mau berkata, ampunilah mereka. Maafkan mereka. Supaya kita menjadi orang Kristen yang harum baunya. Jangan menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan beban kentang busuk. Dosa, kepahitan, dendam, dan yang tidak mengampuni. Saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Jikalau ada hari ini, kita sedang bergumul dan di kepala kita teringat satu nama, dua nama, atau orang-orang yang kita simpan selama ini di perasaan, di hati kita dan pikiran kita. Saudara, ampunilah dia. Kristus berkata, ampuni dia. Mari kita pegang konsep Kristus. Bukan konsep Rabi Jose dan Rabi Yahudi lainnya. Yang menaruhkan harga pasar pengampunan hanya 3 kali. 1 kali perbuatan, ampuni. 2 kali perbuatan salah, ampuni. 3 kali perbuatan salah, ampuni. Tapi yang keempat, tidak ada pengampunan. Itu bukan konsep Kristen. Konsep Kristen adalah pengampunan
tanpa batas, mengampuni karena sudah diampuni Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami jujur di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai manusia, ketika kami membaca firman-Mu ini dan mendengar kata pengampunan, terbersih cepat sekali di telinga kami, di pikiran kami, dan di hati kami nama-nama orang yang telah mencelakai keluarga kami, yang telah melukai keluarga kami, usaha kami, mencoreng nama baik kami, menghancurkan usaha kami, sehingga kami mengalami kebencian yang dalam terhadap dia. Bahkan kalau hari ini Tuhan, nama-nama yang ada di pikiran kami itu, sejak dahulu kami berkata kami tidak mau memaafkan dia, tidak mau memaafkan dia. Ya Bapa yang penuh kasih, bantulah kami Tuhan. Bantu kami bisa mengalami kebebasan dari dendam, kepahitan, dan sikap yang tidak mengampuni ini. Karena itu tidak pernah menyehatkan tubuh kami. Itu tidak pernah menyehatkan jiwa kami, roh kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari seorang hamba dari cerita ini yang sudah diampuni tapi melakukan kesalahan, pelanggaran. Sehingga raja kembali memasukkan dalam penjara supaya dia mengalami penderitaan akan hal itu. Tuhan, kami tahu, sekalipun kami Engkau sudah tebus, tapi kalau kami tidak mentaati firman-Mu, itu sama saja kami menaruh diri kami dalam penjara, dalam jeruji besi. Sehingga kami mengalami derita yang kadang-kala kami tidak mengerti mengapa hidup kami tidak mengalami sukacita, mengapa kami stres, mengapa kami mengalami sakit, dan bahkan tidak terkontrol kondisi fisik kami. Biarlah hari ini kami mencoba merefleksikan firman-Mu ini. Jikalau sakit kami disebabkan karena dosa, dendam, kepahitan, dan tidak mengampuni, berilah kami belas kasihan-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu tidak selamanya, tidak selalu hal itu terjadi oleh karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tapi kalau kami koreksi, kami sakit hari ini, kami stres hari ini, kami cemas hari ini, oleh karena kami punya pelanggaran itu, ampuni kami Tuhan. Beri kami kesempatan untuk kami berubah. Beri kami anugerah untuk kami berubah Tuhan. Tuhan, kami menyadari tidak mudah menerima konsep pengampunan tiada batas ini. Tapi ketika kami kembali melihat Kristus yang sudah mengampuni kami, yang dimana dengan upaya kekuatan kami sampai kami mengakhiri dunia ini pun tidak bisa kami membereskan dosa kami, hutang dosa kami. Tapi oleh karena kasih-Mu Engkau mengampuni kami. Kami mempunyai alasan yang kuat mengapa kami mengampuni orang yang sudah membenci kami, mengampuni orang yang sudah menyelingkuhi kami, mengampuni orang yang telah mencelakai anak kami. Kami mengampuni karena kami sudah diampuni Kristus. Itulah yang menjadi dasar kami Tuhan. Walaupun dunia akan mentertawakan kami, akan marah kepada kami, mengapa kami mengampuni orang yang sudah mencelakai, yang sudah melakukan perbuatan berulang-ulang. Biarlah kami hanya peduli kepada apa yang Kristus katakan. Sekalipun itu menjadi beban yang berat, tapi kami percaya, satu saat dalam perjalanan kami, semua akan menjadi ringan oleh karena Kristus sudah melepaskan beban hutang dosa itu. Kami membuang di dalam nama Kristus semua hutang dosa itu, kepahitan, dendam itu, dan sikap tidak mau mengampuni itu. Kami membuang semua kentang busuk itu. Tidak ada di dalam kehidupan kami, tidak ada dalam pikiran kami, tidak ada dalam hati kami, tidak ada dalam niatan kami lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sempurnakan Bapa, sempurnakan biar sesuai dengan pergumulan kami semua, jemaat-Mu yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Sentuh dan jamah kami sehingga kami mengalami kelegaan. Dan dosa-dosa seperti ini tidak menghambat pertumbuhan rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.